Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan berbagai aktivitas kita semuanya. Mudah-mudahan dengan berbagai nikmat Allah tersebut senantiasa kita bertambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah atas aktivitas kita semuanya. Salam serta selawat semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan selawat kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan materi kita pada kesempatan kali ini dengan materi moderasi beragama. Pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, toleransi, dan menghargai perbedaan. Landasan moderasi beragama dalam Islam terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, dan hadis Rasulullah SAW tentang sikap tidak berlebihan dalam beragama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian kami telah menjadikan kamu sebagai umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin aw untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya jauhilah sikap berlebihan dalam beragama, karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan dalam beragama. Hadis riwayat Ibnu Majah, An-Nasai, dan hadis ini dinilai sahih oleh sejumlah ulama. Tujuan moderasi beragama, yang pertama menjaga persatuan, yang kedua mewujudkan kerukunan, yang ketiga mencegah ekstremisme, dan yang keempat menguatkan nilai-nilai kebangsaan. Prinsip-prinsip moderasi beragama, yang pertama tawasud atau jalan tengah, yang kedua tawazun, keseimbangan, yang ketiga iktidal, keadilan, yang keempat tasamu, toleransi, dan yang kelima musawah, kesetaraan. Nilai-nilai moderasi beragama: pertama, komitmen kebangsaan, kedua, toleransi, ketiga, anti kekerasan, dan yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Implementasi moderasi beragama di lingkungan kampus: pertama, menghargai perbedaan pendapat, yang kedua, dialog akademik yang sehat, yang ketiga,
kolaborasi lintas latar belakang, dan yang keempat menjunjung etika akademik. Implementasi moderasi beragama dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran yang inklusif. Yang kedua, penguatan karakter. Yang ketiga, kritik dan santun. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi secara bijak. Tantangan moderasi beragama pada akhir-akhir ini. Yang pertama, radikalisme digital. Kedua, hoak dan ujaran kebencian di mana-mana. Tiga, polarisasi sosial. Dan yang keempat, terendahnya literasi digital. Strategi penguatan moderasi beragama. Yang pertama, tanamkan pendidikan berkarakter. Yang kedua, kuatkan literasi digital. Yang ketiga, keteladanan dosen dan guru diprioritaskan. Dan yang keempat, kegiatan dialog dan kolaborasi senantiasa kita giatkan. Kesimpulan pertama, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang mengambil jalan tengah, yaitu memahami dan mengamalkan ajaran agama secara seimbang, tidak ekstremisme, serta tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama masing-masing. Kedua, moderasi beragama berperan penting dalam menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat yang majemuk dengan mengedepankan sikap saling menghormati, toleransi, dialog, dan kerjasama. Moderasi beragama menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan sosial yang damai, harmonis, dan berkeadilan. Ketiga, penerapan moderasi beragama tidak berarti mengurangi atau mencampur adukan ajaran agama, melainkan menghindari sikap berlebihan, fanatisme sempit, intoleransi, serta segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama. Setiap pemeluk agama tetap menjalankan keyakinannya secara utuh sesuai dengan ajaran agamanya. Yang keempat, pendidikan memiliki peran strategi dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama melalui keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Nilai seperti toleransi, keadilan, menghormati terhadap perbedaan, cinta tanah air, dan tanggung jawab sosial dapat ditanamkan sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter. Kelima, moderasi beragama merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa, pemerintah, tokoh agama, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media, dan masyarakat perlu bersinergi dalam menguatkan penanaman keagamaan yang moderat sehingga tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara yang rukun, damai, serta mampu menghargai berbagai tantangan radikalisme, ekstremisme, dan disintegrasi sosial. Kelima poin tersebut menegaskan bahwa moderasi beragama bukanlah upaya moderasi ajaran agama, melainkan memoderasi cara berpikir, bersikap, dan berperilaku umat beragama agar tetap berpegang teguh pada keyakinannya, sekaligus menghormati hak-hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikianlah moderasi beragama menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, toleran, harmonis, dan berkeadaban. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.